Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Antv dimanapun Anda berada, senang sekali saya Fadli kembali menemani Anda dalam acara Bekal Sebelum Ajal. Dan Masya Allah senang banget, kita selalu mengingat kepada Anda, bagi Anda yang ingin merubah masa lalunya yang kelam menjadi masa depan yang cemerlang, Anda bisa menghubungi ke tim kami, dan insya Allah saya bersama tim akan membantu Anda. Target kita hari ini bernama Jimmy. Bang Jimmy ini dikenal dengan curanmor. Sudah beberapa kali masuk ke penjara dan dia juga terlibat dengan macam-macam kejahatan lainnya. Dan pelapor kita hari ini adalah sang istri yang bernama Ibu Tuti atau Mbak Tuti. Nah, untuk itu, jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Sekarang waktunya kita menuju ke lokasi, ke tempat di mana Bang Jimmy nongkrong biasanya. Misi Bang. Ya. Waduh, maaf nih ganggu nih Bang. Ya, ada apa nih? Kita datang ke sini, kita rencananya mau ajak abang, kita ada yang laporin ke kita. Ajak kemana nih? Kita mau ngajak abang ke Pondok Hijrah, Bang. Maksud lo ngajak gua hijrah itu emang gua pencuri apa? Bang, bentar, Bang. Pergi kak! Bang, Pergi kak! Pergi kak! Ini kagak bisa dibilangin nih. Tak panggilin gua sekampung apa? Hah? Bang. Cabut kak! Cabut! Iya. Cabutin daripada yang bisa gua. Cabut! Oke. Cabut! Oke, Bang. Cabut kagak! Oke, Bang. Pai. Bentar, pelan-pelan, Pai. Coba, bentar. Lewatin dikit. Gue pengen lihat lagi. Ini pipi kirinya ada tatonya. Bener-bener dari orang ini. Parkir sini, parkir di depan. Misi, Bang. Ya. Waduh, maaf nih ganggu nih, Bang. Ya, ada apa nih? Jimmy, 39 tahun, mantan curanmor. Iya, kita dari acara TV, Bang. Dari Bekal Sebelum Ajalan TV. Oh, Kita iya. mau ngobrol-ngobrol nih sama Abang. Boleh, Bang, ya? Oh, boleh. Ah, jadi gini, Bang. Kita datang ke sini, kita rencananya mau ajak Abang. Kita ada yang laporin ke kita. Ajak kemana nih? Kita mau ngajak Abang ke Pondok Hijrah, Bang. Maksud lo ngajak gua hijrah itu emang gua pencuri apa? Bukan gitu, Bang. Wah, Jadi ya, ini saya kagak terima nih kayaknya nih nyuruh pencuri sama gua. bukan pencuri, Bang. Bukan. Jadi saya ini cuma dapat kabar, dapat telepon dari pelapor, minta kita itu ngajak Ini Abang. kagak bisa diajak teman. Teman kita nih. Bang, Sama kita nih, Bang. Oi. Iya, Bang, bukan, Bang. Bang. Bukan gitu, Bang. Maksudnya Oi. nih cuma niat kita. Bang, jangan, Bang. Bang, bentar, Bang. Pergi kak! Bang, Pergi kak! Ini kagak bisa dibilangin nih. Tak panggilin gua sekampung apa? Hah? Bang. Cabut kak! Cabut! Iya. Cabutin daripada yang bisa gua. Cabut! Oke. Cabut! Oke, Bang. Cabut kagak! Oke, Bang. Woi, pulang semua! Ngapain bawa kamera segala? Iya. Pulang! Masuk. Cabut lu! Daripada gua aja Iya. lu! Ini salah persepsi nih kayaknya nih, iya kan? Kita ngajak target kita ini buat ke Pondok Hijrah. Dia berpikirnya kita tuh nuduh dia pencuri. Tapi nggak apa, kita cabut dulu. Oke pemirsa, sekarang kita langsung aja meluncur ke lokasi istri dari Bang Jimmy. Ada Mbak Tuti namanya. Nah ini dia di tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah Mbak. Oh, Mas Fadli. Iya Mbak, ini kita sama tim jadi kesini nih Mbak. Iya, gimana Mas Jimmy? Motor banyak amat Bu. Ini motor siapa Bu?
Nggak tahu deh Mas, itu emang ayahnya begitu kelakuannya. Bilangnya sih punya temennya. Saya nggak tahu. Nomornya nggak ada semua nih. Nggak ada plat nomornya, punya temennya motornya. Ya Bu, saya kan dapat laporan dari Ibu nih, ya kan, dengan macam-macam. Tapi saya pengen tahu detailnya sebenarnya apa sih kejahatan yang dilakukan oleh Bang Jimmy ini, Bu? Ya itu Mas, ya setahu saya pulang bawa motor, nggak tahu motor siapa. Ntar pulang pagi bawa lagi ditanya kata punya teman gitu. Itu motor aja dia kelakuannya, Bu ya? Enggak banyak, kadang ntar kalau berantem terjadilah pembunuhan apalah gitu. Astagfirullahaladzim. Dia udah berapa kali masuk penjara Bang Jimmy ini? Udah bolak-balik nggak kehitung Mas, belum yang narkoba. Kasihan sama anak-anak, selalu dikasih uang yang nggak halal. Saya pengennya yang halal biar sedikit Mas. Iya. Tolong banget. Jadi harapannya Ibu apa buat suami? Harapan saya pengen suami saya sadar demi anak-anak saya sama saya Mas. Biar dia bertobat gimana caranya, saya udah nggak tahan. Sekarang gini aja Ibu, ini kan kondisinya lagi panas nih. Tadi Bang Jimmy sempat ngusir kita, ngajak-ngajak kita sama teman-temannya. Takutnya kalau seandainya kita kesana lagi, yang ada malah nggak selamat buat kitanya. Jadi mungkin gini aja, saya balik dulu, kita biarkan Bang Jimmy tenang. Kalau bisa nanti malam udah kembali, atau besok pagi ada di rumah, kabarin ke saya. Iya. Ya, Ibu doain aja Ibu ya, Iya, biar iya, langkah Mas, kita ya. digampangkan, dimudahkan ya Bu ya. Iya, Ibu kalau Mas. gitu, saya pamit dulu, permisi dulu Ibu. Iya, iya. Nanti hubungi Makasih, saya, jangan lupa ya Bu ya, Iya, kalau Bang Jimmy sama-sama. balik ke rumah. Ya. Sama-sama Iya. ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, sekarang kita di hari yang kedua dan kemarin kita udah coba ketemu sama Bu Tuti. Ya ternyata Bu Tuti tadi bilang Bang Jimmy nggak balik. Dan hari ini kita rencananya mau cari Bang Jimmy. Bu Tuti udah dapat kabar ya Bang Jimmy lagi ada di mana Bu? Ada di gudang Pak yang biasa ada naruh motor. Oh di gudang Denaro Motor. Iya. Ibu tapi tahu tempatnya di mana kan? Tahu. Nah ini nanti kita langsung ke sana. Kita mau coba ke tempat di mana dia biasa ngebongkar motor. Nah ini dia Mas nih, belok kiri, Belok masuk kiri Pak. Oke. Tapi ini tempatnya tutup begini Bu. Ini nggak bahaya Bu kalau kita masuk? Hah? Buka aja kali Bu ya. Pak, buka pintunya Pak sekalian Pak. Itu Jimmy bukan? Bang Jimmy bukan sama teman-teman ini? Ya, ayo kita turun aja Mas. Ayo Bu, ayo. Hah? Gimana? Bu, apa Ibu tunggu sini dulu aja ya? Tolong lu jagain ibunya, kita duluan aja. Si Bang. Aduh, Bang. Wah, lu lagi. Ngapain lo sini lagi? Iya, kita mau ngobrol lagi sama Bang Jimmy. Kemarin udah betul ngobrol kan? Ini cari masalah aja sama gua nih. Bukan cari masalah, Ini Bang. mau ngapain lagi di sini? Bawa kamera segala nih ke sini. Saya emang begitu, Bang. Kita mau ngajak Abang. Alah, lu gak usah banyak ngomong. Nuduh gua lo, nuduh pencuri. Lu pergi aja lo. Saya nggak nuduh, Bang. Udah, pegang dulu, pegang. Udah, gue pegang. Bang, abang tenang dulu, abang. Lepasin lo. Abang tenang, Bang. Lepasin lo. Gua jadi lo yang nuduh gua. Bang Jimmy tenang dulu. Gua kagak terima lo. Istri, Bang. Lo ngapain lo? Lo ngajak-ngajak orang kayak gini bawa kamera segala lo. Gua kagak terima. Ayah sayang nggak sih sama anak istri? Ah! Jangan begitu apa ya, sadar ya. Lo tahu anak istri itu makan.
uang dari gua yang nyari. Ayah lihat istrinya ya, jangan kayak gitu. Lu Sadar. makan jajan anak dari gua aja, gua lu kagak perlu tahu. Gua kagak terima udah. Gua kagak terima lu. Gua kagak terima lu. Ayah. Kagak terima pokoknya gua lu pada pulang semua. Ayah, ingat mama ayah. Gua pokoknya kagak terima lu. Ayah sadar ya. Pulang semua lu. Ayah. Daripada gua ngapik semua lu. Ayah. Woi, ngapain juga bawa? Lu bawa kamera ngapain juga lu? Lihat mama dong ya. Sabar, Lu juga ngapain ikut gua? Mama nggak mau dikasih makan uang haram ya. Lah kan pete gua lu ngasih apa lu? Nggak mau, mama nggak mau ya. Sadar dong ya, mau sampai kapan ayah begini? Mau lu apa sekarang? Mau mama ayah berubah ke jalan yang benar. Nggak mau mama dikasih makan terus-terusan uang kayak gini ya. Lu terus lu mau ngejamin gua sehari-harinya, gua kagak kerja kayak gini. Astagfirullahaladzim, istighfar bang. Abang nggak bisa sembarangan ngomong kayak gitu. Abang masih banyak yang halal bang, kenapa harus yang haram yang abang pilih? Abang pikir nggak, kalau abang di penjara lagi, siapa yang ngurusin ini anak-anak sama istri abang? Bagaimana kau merasa? Setia, tolong ya sadar ya. Ayah, Dengerin kata istri abang. ingin setia. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi? Bang, abang lihat istri abang, anak-anak abang butuh seorang ayah yang bisa membimbing. Abang nggak pernah kepikir bang, setiap malam dia ketakutan. Ketakutan kalau ada orang yang datang, ternyata orang datang itu nyariin abang. Mending orang cuma nyariin abang, tapi polisi yang datang buat nangkep abang. Kebayang nggak bang, setiap hari mereka dihantui rasa seperti itu bang. Maksud istri abang baik, istri abang pengen abang berubah. Nggak ada kata terlambat. Allah maha pemaaf. Bang, boleh abang ikutin permohonannya istri bang. Keinginannya istri, biar abang bisa ikut sama saya ke pondokan bang. Dunia dipenuhi Saya demi anak istri. Oke, saya ikut. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Makasih banyak buat Bang Jimmy yang akhirnya mau juga ikut ke kita untuk sama-sama belajar di Pondok Hijrah. Buat Miss yang ada di rumah, ikuti kita terus. Doakan semuanya diperlancar. Amin. Ayo Bang Jimmy yuk. Ayo Bang. Ini rumah Hijrah nih. Ustadz biasanya ada di bawah, tapi nggak tahu nih sekarang gimana, kita cari dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Assalamualaikum. Wah, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Biasa kalau kita kan memang monitor keliling-keliling. Oh iya. Soalnya takut santri ada yang macem-macem aja gitu kan. Bisa aja Ustadz. Ustadz gimana, sehat? Sehat alhamdulillah. Bapak dulu sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Ustadz nih, saya bawa tamu nih. Waduh, ini hari ini tamu kita namanya Jimmy, Bang Jimmy nih. Masya Allah Bang Bang Jimmy Jimmy. kenalin nih Ustadz Ahmad. Sehat Bang Jimmy. Bang Jimmy, alhamdulillah sehat. Ya, Bang Jimmy jangan galak-galak ya Ustadz nih. Kalau sama saya galak nggak apa-apa dah, ya. Kalau Ustadz jangan ya Bang. Ini Masya Allah nih, perjalanan kita lumayan lelah juga nih Ustadz, agak jauh. Agak jauh. Ini Ya. gimana, mau kita ngobrol hari ini atau nanti aja Ustadz? Kelihatannya udah agak lelah juga nih. Biar istirahat juga deh. Ya udah nggak apa-apa. Hah? Saya antar ke kamar dulu aja Ustadz, Iya. kita istirahat ya. Istirahat dulu. Ya, Ustadz makasih Ustadz ya. Lanjut lagi. Ya, Bang, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu Ya, Bang Jimmy. Setelah berada di rumah Hijrah, tak diduga Bang Jimmy mencuri motor tim. Namun aksi Bang Jimmy tertangkap kamera CCTV. Tim pun langsung menggagalkan aksi Bang Jimmy. Ustadz, ya sini kan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, cepet.
Astagfirullahaladzim. Jangan diapa-apain itu tamu kita, Jangan. Tadi tamu kita ini, Iya tamu sih tamu. Ini tamu kita, udah. Berubah jangan kayak gini cara lo. Bang, gimana sih? Mau kemana sih? Saya mau keluar. Mau keluar ngapain? Ini asam mulut saya. Mau bangunin orang-orang kan kagak enak saya. Nah, terus? Saya mau beli rokok keluar. Bohong tuh bang, bohong. Hehehe, apaan sih? Terus lu beli rokok, terus lu apanya tuh? Astagfirullahaladzim. Pakai ini bang. Lu naik kunci motornya pakai ini? Iya. Aduh bang, gimana? Ente kemarin ngapain Berarti bawa-bawa nggak bener nih orang, beginian? Kan ini kemana-mana setia ini ikut saya terus. Astagfirullahaladzim. Bang, kita tuh kalau yang ada bukan ginian yang kita bawa jalan. Istri kita ajakin jalan biar girang, anak kita ajakin rekreasi. Kalau enggak bawa tasbih nih abang nih kemana-mana. Biar istighfar, biar ingat sama Allah. Bukan bawa-bawa ginian. Buat yang kagak bener. Ini saya amanin nih. Deh, diamanin aja deh. Simpen dulu. Titip dulu. Udah. Udah, yang lainnya nggak usah emosi. Udah tenang ya. Tenang. Awas lo kabur lagi lo ya. Enggak, udah. Bang, jangan keluar malam-malam sendirian, Bang. Ya, Bang. Di sini dijagain semua tempatnya sama santri-santri, ya. Ya, Abang kalau misalnya mau minta apa-apa, Abang bilang sama saya aja. Ntar biar anak santri yang cariin, ya. Maaf Ustad, tadi Tuh. saya nggak enak bangunin. Iya, tuh. Anak-anak Abang santri. jangan nggak enakan. Kita saudara, Bang. Ya. Udah Abang istirahat aja deh, ya. Ntar biar anak-anak kalau mau butuh apa-apa bilang aja sama anak santri. Ustaz, boleh ya, ntar Ustaz biar ya? saya pesanin deh anak-anak. Ya udah kita sekarang istirahat aja deh. Yuk, minta maaf. Bang Fadli, ntar dulu. Ini yang begini nggak bisa didiemin. Kenapa, Ustaz? Karena dia nggak ikutin aturan yang ada di dalam hijrah. Kita suruh istirahat, kenapa dia ngelakuin hal-hal yang begini? Terus gimana, Ustaz? Kita langsung sok terapi aja deh. Sok terapi Iya, langsung. langsung terapi aja. Ya udah kalau gitu suruh ganti baju dulu aja, Lu Ustaz. ganti baju aja. Ya, saya juga ganti baju. Ya. Ayo, Ayo, Bang, ikut Bang Fadli ganti baju. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Nah ini dia nih, saya udah ajak lagi nih. Ini kenapa pergi kita belum ganti baju, Bang? Dia nggak mau Ustaz. Kayaknya orangnya keras kepala nih Bang Fadli. Udah sekarang aneh nggak usah banyak bicara deh buat ngejelasin. Aneh udah siapin shock terapi buat dia nih. Apaan tuh Ustaz? Gimana Ustaz? Udah sekarang Bang Jimmy biar tiduran aja di sini rebahan. Rebahan di sini. Ya. Bang Jimmy, maaf Bang Jimmy. Ntar dulu, Ustad ini mau apaan? Udah sekarang Bang Jimmy rebahan aja di sini, jangan pakai tanya mau Ya ngapain. kan saya mau nanya dulu, Pak Ustad. Saya mau diapain dulu. Abang saya kasih shock terapi. Cuman nanti abang ngerasain bagaimana shock terapinya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaat buat abang. Deh, Sekarang mau shock terapi, tar dulu. Shock terapi mau pakai apaan? abang kan biasa ngambil motor orang. Iya. Sekarang saya mau shock terapi bagaimana rasanya abang ditabrak motor. Jangankan motor, mobil gua agak takut. Ya udah, Bang Jimmy gini aja deh. Sekarang ikutin aja kata Pak Ustadz, Bang Jimmy buat tidur. Oke. Silakan Bang Jimmy. Astagfirullahaladzim. Ayo,
Ayo lanjutin, kenapa kagak lanjutin? Ayo, nih, lanjutin, ayo lanjutin. Kenapa berhenti? Lanjut. Oh, astagfirullahaladzim, Bang. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kagak takut gua nih. Astagfirullahaladzim. Kenapa berhenti? Ustaz. Bang. Aduh. Ini gimana, Ustaz? Bang, istighfar bang. Astagfirullahaladzim, nyamuk bener. Bang, istighfar bang. Gak boleh kita jadi hamba yang sombong bang. Manusia itu gak boleh sombong. Sombongan itu adalah cobanya Allah Subhanahu Wa Taala bang. Jangankan motor, mobil gua tantang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Jibi diri dulu, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Motor kagak seberapa. Ini, Bang. Motor itu kagak seberapa, mobil gua tantangin. Gimana, Ustaz? Oh, berarti kalau gitu saya harus kasih shock terapi tambahan nih. Coba santri, shock terapi yang harusnya udah saya siapin mana tadi? Apaan, Ustaz? Nanti Bang Fadli tahu sendiri. Astagfirullahaladzim. Apa lagi nih? Ini apa lagi nih, Ustaz nih? Saya udah siapin shock terapi tambahannya buat abang kita yang satu ini yang dia kayaknya kelihatannya Ini mau apa agak lagi sombong. tadi? Buat kepala aja ini Apa apa lagi Astagfirullahaladzim. nih? Udah sekarang abang ikutin shock terapi kita aja. Coba tim dibawa masuk, nyalain. Ini abang perhatiin. Ini dimasukin, Ustaz. Ya. Masukin. Sekarang tangan abang masukin. Cuma kayak gitu doang. Kuat-kuatan aja. Istighfar, Bang. Istighfar, Bang. Kuat-kuatan nih, tangan nih. Kuat-kuatan aja. Siapa dulu nih yang kena nih? Hah? Siapa dulu nih? Siapa yang kena? Cuma Gimana, pakai kayak gitu. Cuma kayak gitu. Keras-kerasan mana itu? Sama tangan. Bang. Istighfar, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Coba Ustaz. dulu nih. Nah, Tangan ini, saya Ustaz. nih. Bang Fadli sini. Ini mau dinyalain. Nyalain nggak apa-apa nyalain. Udah nyalain. Nih, tangan saya nih. Tangan saya nih. Ayo. Latih. Ayo. Bang, istighfar, Bang. Sini Bang Fadli. Ini kenapa, Ustaz? Mana nih? Ini orang memang sombongnya luar biasa. Nyali yang motongnya. Ini saya perhatiin kayaknya dia mungkin punya ilmu kebatinan yang bikin dia jadi sombong. Ilmu kebal maksudnya. Ilmu sesat mungkin. Jadi dia punya keyakinan, mungkin dia punya kekuatan. Makan tuh yang kayak gitu. Ini orang-orang seperti ini bahaya. Terus gimana kita, Ustaz? Udah kita langsung bawa ke muhasabah dan tazkirul maut aja deh. Nah, kita istirahatin dulu aja nih sekarang. Iya. Oke, dulu. Biar nanti kita kasih dia pencerahan di kubur ya. Ya udah, sekarang suruh istirahat dulu Ya aja. suruh istirahat aja. Bang. Apa? Udah Bang boleh. Abang istirahat dulu aja, Bang. Yuk. Kenapa kagak jadi? Hah? Nih tangan udah siap. Kenapa kagak jadi nih? Astagfirullahaladzim. Istighfar Bang, Nih. istighfar Bang. Udah siap nih. Kenapa kagak jadi nih Tad nih? Nggak boleh jadi orang sombong Bang, istighfar Bang. Ya, Bang. Abang istirahat dulu aja udah. Ya, kita istirahat dulu aja. Ayo segitu Ayo, ya, Bang. Ya. Ustaz, saya tinggal dulu dari sini. Baik, Bang. Astagfirullahaladzim. Pemirsa sekalian, bekal sebelum ajal.
Hal yang seperti ini adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah begitu benci kepada orang-orang yang sombong. Maka jangan pernah ada kesombongan di dalam hati kita. Karena sesungguhnya orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya walaupun cuma sebutir biji sawi, maka Allah haramkan mereka untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang pantas bagi mereka adalah neraka. Alhamdulillah. Pemirsa, sekarang kita masuk ke proses muhasabah. Muhasabah kali ini kita lihat tamu kita, Bang Jimmy, ya, sudah memakai baju persiapan untuk dikafani juga sekaligus. Nah, ini mungkin ada maksud tersendiri dari Ustadz Ahmad. Mohon izin, Ustadz. Ya, sebelumnya saya mau tanya nih Bang Jimmy, nama aslinya siapa Bang? Jimmy Aris. Jimmy Aris ya. Bang Jimmy boleh cerita ke saya pengalaman apa yang sudah Bang Jimmy lakukan di dalam dunia kejahatan? Mohon maaf nih Pak Ustadz. Saya dari mulai kecil kurang kasih sayang dari orang tua. Astagfirullahaladzim. Orang tua saya, ibu saya meninggal. Sementara saya dibawa orang tua saya dari kecil kayak disia-siakan sama orang tua. Saya dihidupkan, dibesarkan sama nenek, kakek, sama bibi. Saya anak 4. Sampai saya berbuat kejahatan dikarenakan apa? Saya kurang kasih sayang dari keluarga. Bang Jimmy, sedikit saya mau sampaikan ke Abah. Kita sebagai anak harus selalu berbaik sangka kepada orang tua, Bang. Jangan pernah kita buruk sangka kepada orang tua. Mungkin pada saat itu orang tua abang bukan menelantarkan abang, tetapi mungkin saja dalam keadaan memang ekonominya sulit, sehingga menitipkan kepada kakak atau kepada kakek ataupun neneknya. Ya, oleh sebab itu abang harus baik sangka. Abang nggak boleh buruk sangka, Bang. Saya juga pernah terjun ke dunia hitam dari segi landmor sampai narkoba. Sampai saya pernah berulang-ulang kali saya di penjara. Berapa kali abang masuk penjara? Saya masuk penjara udah 6 kali. Karena apa tuh, kalau boleh saya tahu? Saya dari landmor, Abang ngambil motor orang? ngambil motor orang. Astagfirullah. Terus dikarenakan saya harus menghidupi anak istri saya dulu. Terpaksa saya Sesuatu yang instan kalau tidak membawa keberkahan untuk apa Bang Jimmy? Apalagi menjerumuskan abang dan keluarga masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Bang. terus gimana Ustaz? Buat kedepannya saya Pak Ustaz. Gak ada cara lain Bang selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bang. Juga pernah ketembak kan. Allahu Akbar. Di mana, Bang? Saya dulu waktu masih buron. Saya juga pernah ditembak di kampung. Di mana bekas tembaknya ada? Ada di punggung Bang. Di punggung. Boleh saya lihat Bang ya? Oh, ini. Astagfirullahaladzim. Ini masih kok begini, Bang? Maksudnya apa masih ada isi di dalamnya, Bang? Ada. Hah?
Nggak diambil? Ada. Jadi masih ada peluru di sini, Bang? Ada. Ya Allah. Kenapa, Bang? Kenapa nggak diangkat, Bang, dioperasi? Saya dulu harus dioperasi. Harus ada uang 8 juta buat nambah peluru. Saya pikir 2 kali daripada saya operasi buat buang peluru. Mendingan saya buat makan anak istri. Allah. Ustaz, saya harus gimana lagi Ustaz? Astagfirullahaladzim. Ya Allah Ustaz, aku harus gimana lagi nih Ustaz? Saya udah gak mau lagi Ustaz kayak gini Ustaz. Astagfirullahaladzim Bang Jimmy. Saya udah pengen tobat Ustaz. Istighfar Bang Jimmy. Bantu saya Ustaz. Istighfar Bang Jimmy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Jimmy, alhamdulillah abang mau bertobat ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tobatnya tobatan nasuha ya, Bang. Amin ya Allah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Bang, jangan pernah kita menunggu datangnya kematian untuk bertobat, Bang. Tetapi bertobatlah kita terlebih dahulu sambil menunggu datangnya kematian, Bang. Abang menyesal, Bang. Saya sangat menyesal Ustaz. Alhamdulillah kalau abang menyesal. Mudah-mudahan penyesalan abang ini berbuah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Bang. Amin. Pak Fadli, Iya, Ustaz. dalam proses muhasabah ini Bang Jimmy memang betul-betul menyesal, Bang. Saya lihat dari bagaimana dia menceritakan semua kesalahannya. Iya. Sampai-sampai dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan tobatannya dari Bang Jimmy tobatan nasuha ya, Bang. Iya, Bang ya. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Dan nggak akan pernah mengulangi lagi apa yang pernah dilakukan abang. Dan abang jangan pernah mencari lagi uang yang haram. Sebelum kita lakukan proses muzakarah, Bang, Iya, Ustaz. untuk mengingat kematian, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kesalahan Bang Jimmy dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin ya Allah. ampunkan segala dosa kesalahan kami. Amin ya Allah. Kami setiap waktu, setiap saat bermaksiat dan berdosa kepada Engkau. Amin ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami wafat dalam keadaan bermaksiat dan berdosa, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan Islam. Matikan kami husnul khatimah. Pertemukan kami dengan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bang Jimmy, sekarang Bang Jimmy harus melewati proses berikutnya. Bang Jimmy harus tiduran di keranda ini dan kita akan mengkafani Bang Jimmy. Gak mau Ustaz, saya masih hidup. Bang Jimmy harus ikhlas, harus belajar. Kita sama-sama harus belajar menghadapi kematian. Gak mau Ustaz, Kita harus saya masih siapkan. hidup, gak mau Ustaz. Bang Jimmy, kita harus siapkan bekal kita, Bang Jimmy. Gak Mudah-mudahan mau Ustaz, gak mau, saya masih hidup. Abang janji. Abang janji sama siapa tadi, Bang, waktu saya Abang jemput? Demi anak istri saya. Coba sekarang Abang lihat. Di depan Abang ada siapa? Maafin ayah, maaf. Maafin Ustaz. Iya ya, yang ikhlas ya, apa yang Pak Ustadz ikutin aja ya. Ya, iya demi mama sama anak-anak ya.
Ayah, mama nggak akan kemana-mana kok, selalu dampingin ayah. Sekarang Bang Jimmy nggak mau nulis ini nggak apa-apa. Tapi Bang Jimmy tetap harus melewati proses yang berikutnya, yaitu muzakarah. Iya, Bang Jimmy sekarang mohon izin bisa berdiri dulu sebentar. Banyak istighfar. Ingat Allah. Allah Maha Penyayang. Banyakin zikir Bang Jimmy. Banyakin zikir. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada Bang Jimmy untuk Bang Jimmy bisa berubah. Oke, siap-siap semuanya. Teman-teman udah siap semuanya? Santri? Abang udah siap? Bismillah ya Bang ya. Zikir Bang mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dipeluk. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebagus apapun pakaian yang kita miliki di dunia, Bang, pada akhirnya pakaian yang akan mengantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh, Bang. Beberapa lembar kain kafan, Bang. Sebagus-bagusnya tempat kita tinggal, semewah-mewahnya rumah yang kita miliki, Bang, maka pada akhirnya tempat kita tinggal adalah kubur. Banyak istighfar, jangan putus. Karena setelah ini kita akan ninggalin Abang. Yang menemani Abang di sini cuma tinggal kamera yang kita lihat dari jarak jauh. Jadi kita minta sama Abang terus berzikir, minta pertolongan sama Allah. Jangan lalai, jangan kosong, ya Bang. Mulai berzikir dari sekarang, Bang. Astagfirullahaladzim. Oke, Bang. Sekarang Abang kita tinggal. Ini akan kita tutup kuburnya. Nggak ada yang nemenin Abang di sini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini gambaran nanti. Setiap manusia pasti akan meninggal. Pada dalam kubur nanti. Nggak ada lagi yang menemani kita. Yang menemani kita cuma tinggal amal soleh, Ustaz. Betul. Jadi ibu mesti selalu senantiasa banyakin ingetin suami ibu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini dia duduk ini. Ini dia duduk ini. Dia nggak tiduran lagi nih, Ustaz. Ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampun. Astagfirullah. Ampun. Aduh, gak kuat. Bang Jimmy ini udah teriak-teriak banget minta tolong sama kita tadi buka gimana, Ustaz? Dia udah nggak kuat katanya, Ustaz. Dia kayaknya ngerasa sakit atau kepanasan nih, Bang. Hah? Astagfirullahaladzim. Dia ampun-ampun aja nih, Bang. Hah? Udah, Ustaz, nggak bisa, Ustaz. Jangan, Ustaz. Balik. Ayo, kamera. Iya, Bang. Dibuka. Jangan. Astagfirullahaladzim. Ayo, kuat, angkat ya. Ayo, depan angkat kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim, angkat kepalanya, yuk. Ini pingsan ini, Ustaz, gimana? Hah, ini bener. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bang, istighfar, Bang. Istighfar, Bang. Bismillahirrahmanirrahim.
Bang. Bang Jimmy. Bang Jimmy. Bang. Bang Jimmy. Assalamualaikum. Udah bang, satu lagi. Astagfirullah, istighfar bang, istighfar. Istighfar ya ibu ya. Istighfar ya. Ayah. Bang Jimmy dengar kata-kata saya? Bang Jimmy dengar? Dengar. Bang Jimmy, istighfar. Bang Jimmy, saya mau tanya sama Bang Jimmy. Apa yang dirasain di dalam sana, Bang? Apa yang abang lihat bang ketika abang kita tinggal dalam kubur bang? Lautan, Ada lautan. Terus api orang bawa orang pentungan, bawa pedang, bawa pedang. Astagfirullah. sambil bentak-bentak. Sampai bentak-bentak. Astagfirullahaladzim. Saya mau diminumin timah panas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini yang dilihat Bang Fadli, gambaran malaikat Zabaniyah yang mengazab di dalam neraka bang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar bang, istighfar bang. Abang istighfar, kuatin hati abang. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat abang juga dan pelajaran juga buat yang lainnya bang ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bang, abang masih mau ngelakuin kejahatan lagi bang? Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ini pelajaran yang luar biasa banget yang didapatkan oleh Bang Jimmy, Bapak Ustadz. Memang apa yang disampaikan Bang Jimmy itu berkaitan dengan sesuatu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini pingsan lagi nih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ah, yang kuat bang. Abang jangan kosong bang, bismillah abang. Abang kuatin hati abang, bismillahirrahmanirrahim, bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Oke, ini batu bisa nih mungkin langsung diangkat dulu aja ya. Ini karena kita nggak bisa nih di sini, dia istirahat dulu, dikasih tempat yang lebih enak dulu. Digotong ya Pak Santri, maaf ya, makasih banyak ya Santri ya. Bang Fadli, ini satu pelajaran buat kita semua. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menceritakan ketika Rasulullah mensifati bagaimana adab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu akan datang membawa pentungan. Bahkan dikatakan membawa palu yang besarnya dari timur sampai ke barat. Dan malaikat Zabaniyah yang mengadab di neraka memiliki kuku panjangnya perjalanan sehari semalam. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipalu dengan palunya sampai masuk ke 7 lapis bumi, dicongkel lagi dengan kukunya, dipalu lagi untuk merasakan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang tadi diceritakan oleh Bang Jimmy secara sekilas kepada kita, gambaran di dalam tadi adalah ini adalah azab di neraka ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Ayo buat semua sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Dan ingat, jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Ada kakaknya, oh ada abangnya, Allahu Akbar, ya Allah.
bang, masya Allah. Abang udah sadar ya bang ya? Mudah-mudahan abang bisa taubatan nasuha ya bang. Ya bang, ya amin, amin ya Allah. Apa yang akan abang lakuin setelah ini bang? Saya mau apa yang bisa saya kerjakan buat ngenapakain anak istri saya. Yang halal ya bang. Saya mau kerja yang halal. Amin ya Allah, amin ya Allah. Saya nggak mau terulangi lagi. Amin ya Allah. Tadi mungkin gambaran buat saya. Gambaran itu saya udah yang ke belakang udah saya kubur. Gantinya sekarang saya tinggal hidup taubatnya suha buat ke depan. Amin ya Allah. Amin. Saya nggak mau lagi hidup mengulangi yang dulu. Udah kasihan anak istri saya. Ini Masya Allah ya, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang saya masih sama Bang Jimmy yang kebetulan kondisinya sekarang sudah mulai sehat nih. Udah mulai sadarkan diri, udah segar lagi ya Bang ya? Udah segar lagi. Ini pada saat kita proses shock terapi, Bang Jimmy ini kayaknya kelihatannya kuat banget gitu. Tapi tadi kita lihat semuanya beda nih Bang. Pada saat di Muzakarah, Abang kayaknya lemas banget. Tapi Abang sebenarnya punya ilmu atau gimana sih Bang, kalau boleh tahu? Iya. Saya dulu punya ilmu. Ini maaf nih Bang, tadi ada sesuatu yang keluar dari jidat Abang, itu apa Bang? Ini Dari iya. sini saya terus terang aja ini susuk. Itu buat apa gunanya Bang? Itu buat kebalan Oh, itu tadi sampai keluar tadi Bang? keluar. Terus dari tangan ini Heeh. nggak tahu berapa ini pada keluar dari tangan. Yang menonton saya jangan sampai mengalami hidup seperti saya. Karena itu aliran sesat. Kita cari jalan buat kedepannya yang bisa manfaat buat keluarga. Jangan jauh dari agama. Karena yang dirasain saya tadi waktu saya dikubur, ya itulah azab mungkin buat saya. Alhamdulillah ya Bang ya, mudah-mudahan gambaran tadi ya buat Abang bisa jadi tobat. Ini Masya Allah, jadi diingat terus ya Bang. Setiap Abang yang mau lakuin apa, ingat ada azab kubur nanti. Dan juga ada api nerakanya Allah yang harus kita perhatikan. Jadi kita benar-benar harus siapkan bekal kita sebelum kita ajal.